Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Luputu Asnoviana Dewi. Kalian bisa panggil saya Asri, saya mahasiswa Profesi Nurse dari Stikes Buleleng. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan pemasangan infus kepada pasien. Untuk itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan alat-alat untuk melakukan infus. Yang pertama itu ada avocat. Jadi di sini saya pakai yang avocat berwarna biru, yaitu nomor 22. Seperti ini, ada dua merek. Boleh saja mau dipakai yang mana. Lalu ada alcohol swab, hand spoon, tester atau Hepafix. Lalu ada tourniquet, ada infus setnya yang sudah dihubungkan dengan cairan yang akan nanti kita berikan ke pasien, dan ada bengkok. Selamat pagi Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Pagi, dengan Ibu Maria. Perkenalkan, saya Asri, saya perawat dari Stikes Buleleng. Hari ini saya akan melakukan pemasangan infus kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jadi tujuan dari pemasangan infus ini adalah untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh Ibu. Waktu yang diperlukan sekitar 5-10 menit Bu ya. Saya persiapkan alatnya dulu ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita cuci tangan dulu 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, selesai. Lalu kita menggunakan APD seperti masker dan handscoon. Kita siap untuk ke pasien. Setelah kita pasang tourniquet, kita bersihkan dulu atau sterilisasi dulu area tusukan menggunakan alcohol swab. Jadi sekali swab saja seperti ini. Setelah itu kita tusukkan sesuai sudut. Apabila sudah masuk, kita dorong sedikit, kita tarik sedikit jarumnya, lalu dorong tourniquet avocatnya. Setelah itu kita cek apakah infusnya sudah menetes atau belum. Apabila sudah, kita atur sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Setelah itu kita lakukan fiksasi. Kita fiksasi area tusukan kita. Setelah difiksasi, rapikan alat. Baik Ibu, infusnya sudah terpasang ya Bu. Nanti saya kesini lagi sekitar 20 menit lagi untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Saya permisi dulu ya Bu, terima kasih. Ya, makasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang resusitasi shock hemorrhagic. Baik, sebelum kita ke pasien, kita pastikan aman diri dulu. Kita telah menggunakan APD dan telah mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu, kita ke pasien dan kita harus memastikan airway pasien itu sudah aman. Dan breathing pasien juga sudah aman dengan terpasang oksigen max. Lalu kita cek apakah masih ada perdarahan pada pasien. Apabila masih ada, kita tangani dulu. Setelah itu kita pasang infus 2 jalur dan juga polycatheter. Kita juga perlu mengambil sampel darah pasien. Hal ini untuk mengetahui golongan darah pasien
untuk nantinya apabila cairan kristaloid tidak efektif atau tidak terjadi peningkatan kondisi pasien, mungkin kita bisa menggunakan koloid berupa darah. Kita juga perlu mengambil AGD pasien untuk mengetahui pH pasien, bagaimana asam basa di dalam darah pasien. Setelah itu, apabila hal ini pasien tidak menunjukkan peningkatan kondisi atau tanda-tanda syoknya berkurang ataupun tanda-tanda syoknya hilang, maka kita perlu untuk merujuk pasien ke dokter atau kita berkolaborasi dengan dokter. Kita juga perlu memperhatikan kateter pasien, apakah cairan yang masuk itu balance dengan cairan yang keluar. Karena hal ini bisa berdampak pada pasien apabila cairan yang masuk dan cairan yang keluar tidak balance. Dikhawatirkan ada edema atau penumpukan cairan di organ tubuh pasien. Hal ini kita perlu perhatikan sekali dan kita harus terus berkolaborasi dengan dokter terkait dengan kondisi pasien saat ini. Apabila tidak ada peningkatan, kita bisa berkolaborasi dengan dokter dan bertanya kepada dokter apakah kita perlu untuk mengganti cairan kristaloid menjadi cairan koloid berupa darah. Dan kita sudah mengetahui golongan darah pasien karena kita tadi sudah mengambil sampel darah pasien. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena apabila terjadi penumpukan cairan, itu dapat berakibat buruk pada pasien. Terima kasih.